Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat, rahmat, dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Bapak Andrian Eka Hardana atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai dasar struktur pembiayaan agribisnis. Sebelum kami memulai presentasi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Agrina Maisa Putri, 2 Amelia Anandakania, 3 Nadia Huzaimah, 4 Nita Anggraini, 5 Sarah Arta Gresia Manulang, dan yang terakhir Davin Osman Atarik. Ruang lingkup manajemen keuangan agribisnis. Bisnis dalam bidang yang terkait pertanian, seperti halnya pada bisnis umumnya, juga membutuhkan pengelolaan atau manajemen agar tetap ada keberadaannya dan menjadi berkembang. Dalam ruang lingkup manajemen keuangan agribisnis, terdapat seorang manajer atau pimpinan puncak yang berfungsi menjalankan pengelolaan atau manajemen dan secara kontinu harus mampu menginformasikan perkembangan perusahaan dan membuat keputusan-keputusan dalam memajukan usahanya. Dalam menjalankan usahanya, seorang manajer dapat melakukan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan persoalan keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan. Yang ketiga, mencari alternatif tindakan. Yang keempat, menganalisis alternatif yang visible. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Dan yang keenam, melaksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Peranan manajemen keuangan dalam perusahaan. Perusahaan merupakan lembaga yang mengelola kegiatan usaha dan berorientasi pada memperoleh keuntungan. Manajemen keuangan dalam perusahaan merupakan cara bagaimana memperoleh aset dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Sebagai tujuan normatif, manajemen keuangan berkaitan dengan keputusan di bidang keuangan untuk memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan normatif sendiri adalah berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan disebut juga sebagai memaksimumkan kemakmuran pemilik perusahaan atau pemegang saham, yang dapat diartikan juga sebagai memaksimumkan harga saham biasa dari saham pada umumnya. Fungsi manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan dapat kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penggunaan dana. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mengambil keputusan mengenai alokasi dana ke dalam berbagai bentuk investasi yang menguntungkan bagi perusahaan. Keputusan investasi dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah jangka pendek dan yang kedua adalah jangka panjang. Jangka pendek sendiri contohnya adalah kas, persediaan, piutang, dan surat-surat berharga. Untuk jangka panjangnya dapat berupa bentuk gedung, peralatan produksi, tanah, kendaraan, dan aktiva tetap lainnya. Yang kedua adalah fungsi pendanaan. Dalam hal ini, manajer keuangan harus mengambil keputusan alternatif dalam pemilihan pendanaan. Keputusan ini seperti bagaimana pembiayaan investasi yang optimal, memperoleh kebutuhan dana untuk investasi yang efisien, komposisi sumber dana yang optimal, dan apakah perusahaan sebaiknya menggunakan modal asing atau modalnya sendiri. Beberapa kali telah disebutkan kata investasi dan aktiva. Lalu, apakah arti dari kedua kata tersebut? Investasi sendiri dapat diartikan sebagai penanaman modal perusahaan. Penanaman modal dapat dilakukan pada aktiva real ataupun aktiva finansial. Aktiva real merupakan aktiva yang bersifat fisik atau dapat dilihat jelas secara fisik, misalnya persediaan barang, dagangan, gedung, tanah, dan bangunan. Sedangkan untuk aktiva finansial merupakan aktiva berupa surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Aktiva-aktiva yang dimiliki perusahaan akan digunakan dalam operasinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Lingkup manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 4 ruang lingkup yang sangat penting untuk kemajuan perusahaan. Yang pertama ada menentukan investasi dengan mengevaluasi risiko, menghitung biaya modal yang diterima perusahaan, menghitung penganggaran modal, dan memperkirakan keuntungan. Yang kedua, memutuskan keuangan perusahaan. Meningkatnya jumlah investasi yang didapat oleh perusahaan setiap tahunnya membuat manajemen keuangan harus memperhitungkan cara yang lebih tepat untuk mengatur keuangan perusahaan.
Yang ketiga ada memutuskan pembagian saham. Manajemen keuangan membuat peraturan tentang pembagian dividen perusahaan. Ini dilakukan agar pembagian dividen sama rata dan tidak merugikan perusahaan. Manajemen keuangan adalah pihak yang menentukan berapa besar jumlah persentase keuntungan yang bisa dibagikan sebagai dividen. Manajemen keuangan juga harus mampu memperhitungkan keuangan perusahaan di masa depan. Yang keempat, menggunakan uang yang disimpan perusahaan untuk biaya operasional perusahaan, termasuk aset perusahaan dan liabilitas perusahaan. Setiap aset yang dimiliki perusahaan seperti alat, mesin, mobil, dan gedung harus dipelihara dan diperhitungkan juga oleh manajemen keuangan, karena aset tersebut penting bagi keberlangsungan perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biaya. Pertama, biaya merupakan pengorbanan ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Lalu, ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya tersebut. Yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, diukur dalam satuan uang. Yang ketiga, yang telah terjadi atau secara potensial akan terjadi. Yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Lalu, kegiatan biaya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar perubahan volume kegiatan tertentu. Biaya tetap persatuan akan berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Biaya tetap merupakan biaya untuk mempertahankan kemampuan beroperasi perusahaan pada tingkat kapasitas tertentu. Besarnya biaya tetap dipengaruhi oleh kondisi perusahaan jangka panjang, teknologi dan metode serta strategi manajemen. Dengan rumus yang tertera dengan keterangan TFC merupakan total biaya tetap, FC biaya tetap untuk biaya input, N banyaknya input. Pada tahun 1992, Mulyadi mengatakan, biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap adalah biaya penyusutan alat. Besarnya biaya penyusutan alat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu D sama dengan PB dikurangi PS per T, dengan keterangan D adalah penyusutan alat, PB adalah harga beli awal, PS merupakan nilai sisa, T adalah umur ekonomis. Lalu, kegiatan biaya berikutnya yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya yang diperhitungkan sebagai biaya tetap meliputi biaya bahan baku dan bahan penolong. Dihitung dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan, TVC merupakan total biaya tidak tetap, VC merupakan biaya variabel dari setiap unit, dan N adalah banyaknya input. Dilanjut dengan rumus VC sama dengan PXI dikali XI, dengan keterangan PXI merupakan harga input ke I, XI merupakan jumlah input ke I. Selanjutnya adalah biaya total. Biaya total adalah nilai seluruh yang dikeluarkan, baik biaya tetap maupun variabel. Biaya total dihitung dengan rumus sebagai berikut yang dinyatakan oleh Sukartawi pada tahun 1993, yaitu TC sama dengan TFC plus TVC, dengan keterangan TC adalah biaya total, TFC merupakan biaya tetap, TVC merupakan biaya tidak tetap. Lalu selanjutnya adalah penerimaan dan keuntungan. Penerimaan adalah semua pendapatan yang diterima pengusaha dalam kaitannya dengan jumlah yang dilakukannya. Penerimaan biasanya diperoleh dari jumlah produksi dikalikan harga produk di pasaran. Makin besar jumlah produksi, maka makin besar pula penerimaan yang akan didapatkan menurut Sukartawi pada tahun 1993. Penerimaan merupakan perkalian antara yang dihasilkan dengan harga jual. Dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu TR sama dengan P kali Q, dengan keterangan TR adalah total penerimaan, P adalah harga produk, Q adalah jumlah produksi. Lalu, analisis keuntungan merupakan selisih antara total
penerimaan dengan total biaya yang digunakan. Keuntungan merupakan selisih penerimaan dan semua biaya. Dapat dirumuskan sebagai berikut yang dinyatakan oleh Soekartawi pada tahun 1993, yaitu Pi sama dengan TR kurang TC, dengan keterangan Pi adalah keuntungan, TR adalah total penerimaan, TC adalah total biaya. BEP atau Break Even Point adalah suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita rugi. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya yang dikeluarkan ada pada kondisi yang sama, sehingga labanya menjadi 0. Pada perusahaan, untuk mendapatkan keadaan seperti ini, maka diperlukan adanya analisis Break Even Point. Analisis break-even point adalah teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Disebut juga sebagai analisa impas. Tujuan dari analisis BP ini meliputi yang pertama untuk menekan biaya produksi dan operasional dan membuatnya serendah mungkin tanpa mengesampingkan kualitas dan kuantitas. Yang kedua untuk mempertahankan tingkat harga produk perusahaan. Yang ketiga untuk menentukan harga produk dengan penuh perhitungan sehingga harga produk sesuai dengan keuntungan dan target yang telah direncanakan. Yang keempat, untuk meringankan volume kegiatan semaksimal mungkin. Sedangkan dari segi manfaatnya, analisis BEP berfungsi untuk yang pertama, membantu perusahaan menentukan kapasitas produk selanjutnya. Dengan melakukan analisis BEP, maka perusahaan akan lebih mudah mengevaluasi dan mengetahui berapa seharusnya kapasitas produksi selanjutnya agar mendapatkan laba yang maksimal juga. Yang kedua, membantu menentukan langkah efisiensi perusahaan. Melalui BEP, perusahaan akan mengetahui langkah apa yang harus dilakukan agar perusahaan bisa berjalan lebih efisien dari segi waktu dan juga biaya. Yang ketiga, mengetahui nilai laba jika harga produk berubah. Misalnya, berapa keuntungan maksimal yang akan didapatkan oleh perusahaan jika menjual produk dengan harga dinaikkan sebesar 1%. Dan yang terakhir, mengetahui nilai kerugian yang dialami perusahaan. Dengan mengetahui nilai kerugian tersebut, maka diharapkan pengusaha bisa mencari alternatif lain dan antisipasi agar jumlahnya bisa diperkecil. Dalam mendapatkan sebuah nilai BEP terdapat 4 elemen pembentuk, yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual, dan juga laba. Dengan mengetahui nilai BEP, maka pengusaha mampu menentukan langkah strategis bagi perusahaan dalam menentukan harga jual, metode produksi, dan sebagainya. Rumus yang digunakan untuk menghitung BEP ada 2, yaitu BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Contoh soal, PT Girsecond memiliki usaha di bidang alat perkakas martil dengan kapasitas produksi yang mampu dipakai 100.000 unit yang harga jual persatuannya kira-kira Rp5.000 per unit. Total biaya tetap sebesar Rp150 juta dan total biaya variabel sebesar Rp250 juta. Perincian masing-masing biaya adalah sebagai berikut. Lalu, berapakah unit yang harus diproduksi agar dapat mencapai break-even point atau titik impasnya? Di sini bisa menggunakan 2 rumus, yaitu rumus BEP dalam unit dan BEP dalam rupiah. Untuk BEP dalam unit, rumusnya yaitu FC per P min VC. FC sendiri adalah biaya tetap, P itu harga jual, dan VC adalah variable cost atau biaya variabel, yang berarti 150 juta per 5.000 dikurangi 2.500, yang hasilnya adalah 60.000 unit. Jadi PT Girsecond ini harus dapat memproduksi martil sebanyak 60.000 unit untuk mencapai break-even point atau titik impasnya. Sedangkan jika dihitung menggunakan BEP dalam rupiah, yang rumusnya FC per 1 min VC per P, yang mana FC itu biaya tetap per 1 dikurangi biaya variabel yang dibagi oleh harga jual, yang berarti 150 juta per 1 dikurangi 2.500 per 5.000, yang hasilnya nanti adalah 300 juta. Jadi PT Girsecond ini harus dapat mencapai penjualan sebanyak 300 juta rupiah untuk mencapai break-even point atau titik impasnya. Konsep efisiensi usaha agribisnis. Efisiensi merupakan tolak ukur dan digunakan untuk berbagai keperluan. Pengertian umum dari efisiensi adalah perbandingan antara masukan dan pengeluaran.
Efisiensi suatu agroindustri bisa ditentukan dengan menghitung per cost ratio, yaitu imbangan antara penerimaan usaha agroindustri dengan total biaya produksi. Menurut Sudarsono 1992, dalam suatu perusahaan usaha untuk meningkatkan efisiensi umumnya dihubungkan dengan biaya yang lebih kecil untuk memperoleh hasil tertentu, atau dengan biaya tertentu akan mendapatkan keuntungan banyak. Efisiensi usaha dalam menghasilkan produk dipengaruhi oleh total penerimaan dan total biaya yang digunakan dalam satu kali produksi. Untuk mengetahui tingkat efisiensi, maka analisis yang digunakan adalah R/C ratio. Menurut Soekartawi 1995, bahwa R/C ratio atau return cost ratio adalah perbandingan nisbah antara penerimaan dengan biaya produksi. R/ratio dirumuskan sebagai berikut: R plus C ratio sama dengan TR/TC. Keterangan: TR penerimaan total RP, TC biaya total RP. Dengan kriteria, bila R/C ratio 1, maka usaha tersebut efisiensi dan menguntungkan. Bila R/C ratio sama dengan 1, maka usaha tersebut impas atau tidak untung dan tidak rugi. Bila R/C ratio 1, maka usaha tersebut tidak efisien dan tidak menguntungkan. Berikut contoh soal yang tertera pada dalam PPT tersebut. Jawaban. Return cost ratio dari sistem tanaman tunggal menggunakan rumus TR per TC, yang mana TR adalah 7.541.47 dibagi 5.039.833 menghasilkan 1,5. Sedangkan return cost sistem tanam sebar dengan rumus yang sama menghasilkan rasio sebesar 1,3. Analisis rasio keuangan usaha agribisnis. Rasio keuangan adalah suatu cara untuk menganalisa hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan. Hasil dan analisa tersebut merupakan dasar untuk menginterpresentasikan kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi perusahaan. Sebenarnya, macam dari rasio keuangan itu banyak. Salah satunya yaitu berdasarkan sumbernya, yang terbagi menjadi 3, yaitu rasio neraca, merupakan data dalam neraca, rasio laporan rugi laba menggunakan data laporan rugi laba, serta rasio-rasio antar laporan. Rasio antar laporan ini merupakan gabungan dari data neraca dan data laporan rugi laba. Pengelompokan rasio. Pengelompokan rasio terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu likuiditas. Rasio likuiditas yaitu perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk membayar utang jangka pendek. Yang kedua yaitu rasio leverage atau bisa dibilang juga sokabilitas. Rasio keuangan ini digunakan untuk menilai seberapa besar risiko keuangan yang telah diambil perusahaan. Bisa dibilang juga seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Nah, dengan kita menggunakan rasio ini, kita jadi dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan dan mengembalikan utang. Yang ketiga yaitu ada rasio aktivitas. Rasio ini tuh untuk mengukur seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola aset. Dengan hal itu dapat mengetahui gimana untuk meraih manfaat yang ekonomis. Kemudian yang keempat yaitu ada rasio profitabilitas. Rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dan laba bersih. Ya, bisa dibilang keuntungan dari perusahaan tersebut. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada current ratio. Current ratio ini seberapa besar kemampuan aset lancar perusahaan dalam membiayai utang jangka pendek. Nah, yang kedua yaitu ada quick ratio. Quick ratio ini kesanggupan perusahaan dalam membayar utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio. Cash ratio ini menjelaskan posisi likuiditas suatu perusahaan karena menggunakan cash sebagai acuan utamanya. Nah, di rasio likuiditas yang tadi sudah saya jelaskan terdapat 3 bagian. Nah, setiap bagian ini memiliki rumus. Dari current ratio itu sendiri yaitu ada aktiva lancar dibagi hutang lancar. Aktiva lancar itu penjumlahan dari kas ditambah efek, ditambah piutang, dan ditambah persediaan. Kemudian ada quick ratio yaitu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi hutang lancar. Bisa juga dibilang kas plus efek plus piutang dibagi hutang lancar. Yang ketiga yaitu cash ratio yaitu kas plus efek
dibagi hutang lancar. Contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama yaitu diketahui data berdasarkan neraca sebagai berikut. Pertama yaitu ada kas dengan jumlah uang 50 juta, piutang dagang 100 juta, piutang lain-lain 2 juta, persediaan 75 juta, perlengkapan 5 juta, hutang dagang 20 juta, hutang bank 10 juta, hutang lain-lain 15 juta. Diminta pertanyaannya yaitu hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Penyelesaian pertama yang harus dilakukan yaitu kita menjumlahkan aktiva lancar, yaitu kas plus piutang dagang, piutang lain-lain, plus persediaan, plus perlengkapan usaha, dan ditotalkan berjumlah 232 juta rupiah. Kemudian kita menjumlahkan utang lancar yang berjumlah 45 juta. Nah, setelah diketahui aktiva lancar dan utang lancar, kita langsung menjawab pertanyaan rasio lancar yang rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar yang akan menghasilkan 5,15. Artinya, setiap satu hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Kemudian, untuk menghitung rasio cepat, yaitu menggunakan rumus aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Dan hasilnya yaitu 3,48. Artinya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dengan 3,48 aktiva lancar yang liquid. Dan untuk menjawab pertanyaan rasio kas, yaitu kita menggunakan rumus kas plus efek dibagi utang lancar dan menghasilkan 1,1. Artinya, kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap 1 rupiah hutang lancar dengan 1,1 rupiah kas perusahaan. Selanjutnya adalah rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang menunjukkan tingkat utang yang telah dikeluarkan oleh suatu badan usaha atau bisnis. Rasio leverage membandingkan antara total beban utang perusahaan terhadap aset. Artinya, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh para pemegang saham dibanding aset yang dimiliki oleh para kreditur atau pemberi utangnya. Rasio leverage dibedakan menjadi 4. Yang pertama, ada total debt to equity ratio. Bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Rumusnya yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah modal sendiri. Yang kedua, ada total debt to total capital asset. Beberapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan utang atau beberapa bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Rumusnya adalah utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah modal atau aktiva. Selanjutnya, yang ketiga ada long term debt to equity ratio. Bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk utang jangka panjang. Rumusnya adalah utang jangka panjang dibagi modal sendiri. Dan yang terakhir ada tangible assets debt coverage. Besarnya aktiva tetap tangible yang digunakan untuk menjamin utang jangka panjang setiap rupiahnya. Rumusnya adalah jumlah aktiva dikurang intangibles atau aset yang tidak dapat dihitung dikurangi utang lancar dibagi utang jangka panjang. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui tabel suatu perusahaan batubara di Kalimantan memiliki utang lancar sebesar 20 juta rupiah, utang jangka panjang sebesar 50 juta rupiah, jumlah modal sendiri sebesar 100 juta rupiah, dan jumlah modal atau aktiva sebesar 150 juta rupiah. Berdasarkan tabel di atas, tentukan yang pertama total debt to equity ratio, yang kedua debt to total capital asset. Penyelesaiannya yang pertama, total debt to equity ratio yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah modal sendiri, yaitu 20 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah dibagi 100 juta atau sama dengan 0,7 atau 70%. Yang kedua yaitu debt to total capital asset, yaitu utang lancar ditambah utang jangka panjang dibagi jumlah modal atau aktiva,
yaitu 20 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah dibagi 150 juta rupiah sama dengan 0,46 atau 46%. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.